Ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita di mata kuliah sintaksis, dan kali ini kita akan coba menelaah lebih rinci mengenai kalimat, karena kalimat ini kan merupakan inti dari pembahasan kita sebenarnya di sintaksis, karena ada frasa, klausa, dan kalimat. Dan kalimat merupakan hal yang paling kompleks di pembahasan sintaksis. Oke. Di sini ada pengantar mengenai kalimat secara umum saja begitu ya. Jadi satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terjadi dari klausa. Jadi umumnya kalimat terjadi dari klausa, walaupun nanti ada kalimat-kalimat yang pendek ya. Tapi dan ini ada konsep bahwa kalimat itu ya ada intonasi final berupa tanda tanya, tanda seru, dan titik gitu ya. Nah, jenis kalimat nanti dapat ditinjau dari beberapa sudut ya, dari jumlah klausanya, bentuk sintaksisnya, kemudian kelengkapan unsurnya, serta susunan subjek dan predikat. Nah, berdasarkan jumlah klausa, kalimat dibagi atas kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal nanti dikategorikan lagi gitu ya, ada kalimat berpredikat verbal ya, adjektifal, nominal, numeral atau numeralia, rasa preposisional dan sebagainya. Nah, kalimat verbal dapat dikelompokkan nanti berdasarkan kemungkinan kehadiran nominal dan seterusnya itu. Kita coba satu persatu telaah gitu ya. Kalau ini pengantar saja, telaah dimulai dari jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Yang pasti yang pertama adalah kalimat tunggal. Nanti yang kedua kalimat majemuk atau kalimat plural atau kalimat kompleks begitu ya. Nanti istilah-istilahnya bisa dipahami dan jangan kaget gitu ketika mungkin menerima konsep yang berbeda. Dan kita sama-sama belajar. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Ya, jelas ya, ini klausanya. Dia akan pergi ya. Kamu masuk UNES, ini satu klausa ya. Kemudian ketika diberi tanda titik jadi kalimat. Kalimat tunggal dapat dibedakan lagi berdasarkan kategori predikatnya. Nah, ini kalimat berpredikat verbal. Kalimat yang berpredikat verbal atau ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu tak transitif ya, kemudian ada eka transitif dan transitif. Ini lebih detail ya. Kalimat yang tak berobjek dan tak berpelengkap hanya memiliki dua ya, tidak berobjek dan hanya memiliki dua unsur wajib, yaitu subjek dan predikat. Contohnya kalimatnya, Bu Camat sedang berbelanja, titik, udah. Persoalan nanti akan diberi tambahan boleh, tapi tidak pun sudah cukup begitu. Ya. Jadi intransitif atau istilahnya adalah tak transitif. Pak Halim belum datang, ya, belum datang sudah titik, tapi mau dilanjutkan istilah. Nah, yang kedua adalah kalimat eka transitif, kalimat yang berobjek dan tidak berpelengkap, mempunyai 3 unsur wajib, yaitu subjek, predikat, objek. Jadi harus ada objeknya. Kalau tidak ada objeknya, malah jadi membingungkan. Nah, ini ya. Dalam kalimat aktif, urutan kata dalam kalimat eka transitif ada subjek, predikat, dan objek. Tentu saja ada unsur wajibnya, gitu ya. Pemerintah akan memasok. Nah, memasok apa? Semua kebutuhan lebaran. Ini kurang titik ya. Kemudian dia memberangkatkan apa? Kereta api itu dengan cepat. Ini juga. Nah, ini artinya adalah bagaimana dengan yang berikutnya, transitif dalam bentuk aktif, verbal. Transitif secara semantis mengungkapkan hubungan 3 wujud dalam kalimat transitif. Wujud itu masing-masing adalah subjek, objek, dan pelengkap. Ya, ini ya. Ida sedang mencarikan adiknya pekerjaan. Ya, pada kalimat tersebut ada 2 nomina yang terletak di belakang
verba predikat. Kedua nomin itu masing-masing berfungsi sebagai objek dan pelengkap. Ya, jadi ada objek dan pelengkap. Objek dalam kalimat aktif berdiri langsung di belakang verba tanpa preposisi dan dapat dijadikan subjek dalam kalimat aktif. Jadi ini adiknya adalah objeknya, sedangkan pekerjaan adalah pelengkap. Ya, itu. Kemudian setelah tadi kita membahas yang pertama, yaitu kalimat berpredikat verbal, baru kemudian yang kedua adalah kalimat berpredikat adjektiva. Kalimat predikat kalimat dalam bahasa Indonesia dapat pula berupa adjektiva atau frasa adjektiva seperti dilihat pada contoh berikut. Ayahnya sakit. Pernyataan orang itu benar. Jadi ya, berupa kata sifat begitu. Kemudian kalimat berpredikat nomina atau nominal. Dalam bahasa Indonesia ada macam kalimat yang predikat di atas nominal, termasuk pronominal atau frasa nominal begitu ya. Yang demikian kedua nominal atau frasa nominal yang dijejerkan dapat membentuk kalimat asalkan syarat atau subjeknya terpenuhi. Bagaimana buku itu ya cetakan Bandung ya. Ini syarat untuk kedua unsur itu penting karena jika tidak dipenuhi maka ya nominnya tidak akan menjadi bentuk kalimat. Buku itu cetakan Bandung. Jadi nominal gitu. Kemudian kalimat berpredikat numeral ya. Ada pula kalimat yang predikatnya berupa frasa numeral. Anaknya banyak, uangnya hanya sedikit. Nah, itu ya, itu numeral. Kalimat berpredikat frasa preposisional. Ini kalimat dalam bahasa Indonesia dapat pula berupa frasa preposisional. Ibu sedang ke pasar. Mereka ke rumah. Ibu sedang di dapur. Mereka di rumah saja. Ini kan menunjukkan ada preposition. Nah, setelah ini contoh-contoh kalimat tunggal. Bagaimana dengan kalimat majemuk? Tentu saja lebih kompleks. Itu. Kalimat majemuk adalah sebuah kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Jadi bukan hanya satu, dua klausa atau lebih. Setiap kalimat selalu memiliki klausa yang merupakan paduan antara satu subjek dan predikat. Tetap bisa ditambah objek, pelengkap, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalimat ini merupakan sebuah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Ini pasti sudah Anda pernah membaca atau pelajari ketika masih di SMA misalnya gitu. Jadi ada kalimat majemuk setara, kemudian nanti ada kalimat majemuk kerapatan, bertingkat, begitu ya. Ini mengulas gitu kalimat majemuk perluasan istilahnya gitu ya, campuran. Nah, itu jadi nanti kita coba ulas satu persatu mengingat hal yang sudah ada atau perbedaannya. Kalimat majemuk setara, kalimat ini memiliki dua klausa yang sifatnya sederajat melalui konjungsi. Artinya kedua itu memiliki sifat koordinatif. Maka biasanya nanti akan ada kecenderungan penggunaan konjungsi yang biasa digunakan ya. Biasanya di sini ada dan ya, sementara, dan lalu, dan seterusnya. Dan itu cenderung paling utama. Ini contohnya, klausa 1, kakak bertanding sepak bola, adik menonton di pinggir lapangan. Kakak bertanding sepak bola, sementara adik menonton di lapangan. Atau dan adik menonton di lapangan. Itu artinya antara klausa 1 dan 2 itu bentuk klausanya utuh dan memiliki subjek predikatnya masing-masing. Karena itu kalau tidak dihubungkan dengan konjungsi sementara, keduanya masih dapat berdiri sendiri menjadi kalimat yang sempurna. Jadi sama lah ya. Kemudian yang kedua rapatan. Jadi setara sekarang rapatan. Hampir sama ya dari bentuk sebelumnya. Tapi klausa-klausa ini kan dapat berdiri sendiri, yang saja pada jenis ini akan ditemukan unsur klausa yang berulang sama. Perulangan unsur itu biasa dipisahkan dengan konjungsi dan, serta, atau jika, ataupun gitu. Jadi ini Indra menghadiri konferensi ilmiah.
Ratih menghadiri konferensi ilmiah. Ya, gabungannya ya Indra dan Ratih menghadiri konferensi ilmiah. Jadi ada bagian yang hilang, dilesapkan, ya, karena dirapatkan, dilesapkan, sehingga ada bagian yang sama. Kenapa harus diulang kan? Karena sama. Kalau ditulang, Indra menghadiri konferensi ilmiah, Ratih menghadiri konferensi ilmiah, disebut, wah ini kan jadi tidak efektif. Kemudian kalimat majemuk bertingkat, yaitu kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang hubungannya tidak sejajar karena ketidaksejajaran tersebut salah satu klausa tidak dapat berdiri sendiri. Itu ya. Jadi kalau tadi masih berdiri sendiri, sekarang tidak berdiri sendiri. Kita lihat contohnya, ada klausa. Dia kerap terlambat datang ke sekolah, rumahnya jauh. Nah, ini masih tidak bisa berdiri sendiri. Dia kerap terlambat ke sekolah karena rumahnya jauh. Bertingkat ya. Ada konjungsi yang digunakan di sini, ada konjungsinya ketika, walaupun, sebab, karena, meskipun, begitu ya. Nah, dicontohkan tadi. Klausa 1 merupakan induk, klausa 2 merupakan anak kalimat, begitu istilahnya, begitu, supaya kemudian bisa dipahami dengan mudah. Yang berikutnya adalah kalimat majemuk perluasan. Selain bentuk sebelumnya yang salah satu klausanya tidak memiliki unsur yang sempurna, ada juga kalimat majemuk perluasan yang anak kalimatnya merupakan perluasan dari salah satu bagian dari unsur klausa yang ada. Ya, ini laptopnya mulai rusak. Laptopnya dibeli pada 5 tahun lalu. Gabungannya laptopnya yang dibeli pada 5 tahun yang lalu mulai rusak. Nah, ya, di sini tentu saja akan ada pemahaman ya. Kedua klausa di atas sebenarnya memiliki unsur yang sempurna, minimal subjek dan predikat. Namun klausa 2 dapat dipakai untuk menjelaskan subjek pada klausa 1. Itu untuk menggabungkannya diberi konjungsi yang setelah subjek serupa dan keduanya klausa tersebut, yaitu mengenai laptop. Jadi laptopnya yang dibeli pada 5 tahun lalu mulai rusak. Di sini persamaannya di sini. Oke. Kemudian kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ini sesuai dengan namanya, jenis kalimat yang satu ini memiliki penggabungan antara bentuk kalimat setara maupun rapatan dengan kalimat majemuk bertingkat, digabung gitu ya. Di dalamnya teman-teman bisa menemukan dua konjungsi. Yuk kita lihat. Klausa pertama ini ya. Aku bermain basket di lapangan terbuka, Ayu bermain basket di lapangan terbuka, Anto bermain basket di lapangan terbuka, dan hujan. Jadi ada 4 klausa. Ya. Tapi ini klausanya dilesapkan. Aku, Rai, dan Anto bermain basket di lapangan terbuka meskipun hujan. Klausa 1, 2, 3 merupakan induk kalimat yang dapat digabung menjadi kalimat majemuk rapatan sebab memiliki predikat, objek, dan keterangan yang sama. Sedangkan atau sementara hujan merupakan klausa yang tidak sempurna menjadi anak kalimat. Begitu pemahaman mengenai jenis kalimat ya berdasarkan jumlah ya klausanya. Ya umumnya ya kalimat kalimat tunggal dan majemuk, dan rinciannya tadi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau memang ada hal yang kurang bisa silakan diskusikan atau bisa menjadi bahan diskusi kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.